Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan jajaran pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal, yang kami hormati segenap jamaah salat zuhur Masjid As-Safiyah Bertadang, yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik santri ya, yang masih belum pulang ini, karena memang belum jadwalnya pulang ya, masih sabar ya. Ini benar-benar melaksanakan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Cuma sebentar lagi kan jadwalnya sudah pulang gitu ya, tinggal 2 hari lagi. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menjalankan sholat zuhur berjamaah dan sekaligus menjalankan kegiatan rutinan di pondok pesantren ini ya, kajian hadis ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang kami hormati dan adik-adik santri yang sedang berbahagia, kami di sini diminta oleh pimpinan pondok pesantren Gus Warisi untuk mengisi kegiatan kajian hadis. Ini merupakan kegiatan rutin selama bulan Ramadan di pondok pesantren Nahdlatul Atfal, yang mana jamaahnya adalah santri dan masyarakat sekitar yang berjamaah sholat zuhur di Masjid As-Safiyah ini. Mengawali materi kita pada hari ini di bulan Ramadan ini, kami akan membacakan ayat yang sangat familiar di bulan Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat familiar. Adik-adik santri mungkin banyak yang hafal ini kan? Hafal. Apalagi ini, siapa namanya yang sokok putih? Akmal sangat hafal. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, di sini redaksinya amanu, tidak menggunakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun ya. Berarti berdasarkan redaksi ini jelas bahwa himbauan berpuasa itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini di bulan Ramadan, ini menjadi bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya ya, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu relatif ya. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Nah, berkaitan dengan iman ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah, bisa bertambah juga bisa berkurang. Yazidu bil ibadah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu karena banyak melakukan ibadah. Sebaliknya, kurangnya iman itu karena banyak melaksanakan atau melakukan maksiat. Jadi bagaimana kalau kita ingin meningkatkan kualitas iman kita, maka kita harus banyak melaksanakan atau melakukan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini ya, khususnya di bulan Ramadan. Cuma keterangan selanjutnya ya, Imam Ghazali juga menjelaskan iman bertambah dan berkurang itu ini bagi orang-orang umum seperti kita ya. Orang-orang umum seperti kita, orang-orang awam ini orang umum ya. Orang menyebutnya orang awam, itu orang umum. Masyarakat seperti kita ini disebut dengan masyarakat umum. Ini imannya kadang bertambah, kadang berkurang ya. Tapi kalau para nabi dan rasul ini imannya
bertambah, tidak berkurang tapi bertambah dan bertambah. Dan lain juga dengan malaikat. Nah, kalau malaikat itu imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, mudah-mudahan iman kita ini di bulan Ramadan selalu bertambah dan bertambah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kita harus giat melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan seperti baca Quran, berzikir, sholat tarawih dan lain sebagainya. Itu merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bertambah, tidak berkurang, itu imannya siapa tadi? Imannya malaikat. Iman malaikat itu imannya tidak bertambah, tidak berkurang. Nabi dan Rasul itu imannya bertambah dan bertambah. Namun kita sebagai manusia umum, masyarakat biasa, imannya itu kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Cuma malaikat itu selain imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, malaikat juga tidak mempunyai hawa nafsu, ya. Jadi malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Ketika dituliskan meniup trompet sangkakala, ya posisi sekarang berarti kira-kira bisa jadi kan siaga 1 seperti itu. Nah, kalau punya nafsu, ini bahaya. Seperti misalkan Akmal ditugaskan di trompet, bisa-bisa trompet sangkakala dicoba. Masa tiap hari ngelap trompet terus, ujung-ujungnya dicoba bunyi apa tidak trompet ini. Nah, ketika ditiup berbunyi maka terjadilah kiamat. Tapi malaikat tidak mempunyai hawa nafsu dan imannya tidak bertambah juga tidak berkurang. Nah, mengawali ini tadi kami akan membacakan hadis, ya. Hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau ayatnya kan sudah tadi, ayat Al-Baqarah ayat 183 dan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan ini salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Bulan lainnya kan jarang. Ramadan ini salah satu nama bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Biasanya nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saking buruknya, saking jeleknya nama itu disebut dalam Al-Quran, seperti setan, iblis, itu kan disebut dalam Quran karena jeleknya. Tapi Ramadan disebut dalam Al-Quran karena keistimewaan dan keagungannya, ya. Selanjutnya kami akan membacakan ini tentang hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah begini. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabus sama wa tulaku fihi abwabul jahim wa tulaku fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Jadi an Abi Hurairah, jadi diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, atakum Ramadan. Jadi bulan Ramadan telah datang kepada kalian, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Barokah itu apa? Ya. Barokah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebagusan dalam kebagusan. Jadi bagusnya itu bertambah. Ini disebut dengan barokah. Makanya kita bahasa orang tua dulu, mundok harus manut kepada aturan, manut pada kiai supaya mendapatkan ilmu yang barokah, ya. Ilmu yang barokah itu ilmu kebaikannya itu bertambah dan bertambah, ya. Bulan mubarak berarti bulan yang kebaikannya itu selalu bertambah. Karena di bulan ini amal ibadah itu dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan di bulan ini kepada manusia untuk melaksanakan berpuasa. Berpuasa itu yang menahan, tidak makan, tidak minum, dan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, berkaitan dengan puasa ini
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan juga tentang klasifikasi atau tingkatan puasa. Yang pertama itu ada shaumul am, puasanya orang-orang umum. Am itu apa? Umum, masyarakat umum maksudnya. Puasanya shaumul am itu puasanya orang-orang umum, yaitu orang-orang seperti kita ini seperti kita. Jadi puasa shaumul am ini puasanya dia hanya menahan, tidak makan, tidak minum, dan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini level paling rendah, yaitu shaumul am, puasanya orang-orang umum. Level di atasnya lagi ada shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Kalau kita ada di level yang ketiga ini tadi ya, shaumul am. Ini jadi orang yang berpuasa di golongan ini, shaumul khawas ini, selain dia tidak makan, tidak minum, tidak menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mereka juga menahan diri dari segala sesuatu yang berbau maksiat. Maksiat itu seperti apa? Kan banyak maksiat itu. Misalkan membicarakan kejelekan orang lain, ini maksiat. Nah, ketika kalian sedang berpuasa, ya, lalu menceritakan keburukan teman kalian, menceritakan keburukan tetangga kalian, ini kan puasanya tidak batal atau tidak? Tidak, karena ini tidak membatalkan puasa. Namun nilai-nilai pahala puasa kalian berkurang. Semakin banyak melaksanakan maksiat, semakin banyak nilai-nilai pahalanya yang berkurang. Bisa jadi nanti tinggal lapar dan haus saja ya. Oleh karena itu, puasa yang di level ini selain menjaga tidak makan, tidak minum, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, mereka juga menahan diri dari segala sesuatu yang berbau maksiat. Kalian bisa seperti itu kira-kira? Ini yang kangkang santri ini bisa diusahakan, bisa. Ini bertahap, karena segala sesuatu kan bertahap. Selanjutnya ada yang namanya shaumul khawasil khawas ya. Ini level yang paling tinggi, puasanya orang yang terkhusus dari yang khusus. Ini puasanya orang seperti ini ya, selain dia tidak makan, tidak minum, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan mereka juga menahan dari segala sesuatu yang berbau maksiat. Ini mereka yang berpuasa di golongan ini menuntut hatinya untuk selalu ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik mereka selalu ingat kepada Allah. Ini disebut dengan namanya zikrun nufus. Jadi nafasnya itu diatur supaya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan shaumul khawasil khawas yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini tingkatan puasa yang sangat tinggi sekali ya. Azza wa jalla alaikum syamah tuftahu fihi abwabus sama. Tuftahu dibuka pintu-pintu langit ya. Pintu-pintu langit dibuka artinya apa? Pintu-pintu langit itu bukan berarti langit itu ada pintunya pas dibuka, tidak seperti ini, makna kontekstual ya. Ini yang dimaksud dengan hal ini, sebagian ulama menafsirkan berarti jalan doa itu dipermudah untuk diterima. Doa-doa kita di bulan Ramadan ini istijabah. Istijabah itu artinya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita ini di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini tuftahu fihi abwabus sama wa tulaku fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syaitin, dan setan-setan dibelenggu ya. Dibelenggu itu artinya kalau sekarang, istilah sekarang itu dengan polisian diborgol ya. Setan-setan pada bulan Ramadan diborgol. Jadi setan itu diborgol, tidak leluasa menggoda manusia. Ada yang mengartikan waktu laku itu adalah sepak terjang daripada setan itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan itu tidak mudah untuk menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Namun pertanyaannya adalah kenapa Pak Ustaz? Kadang di bulan Ramadan itu orang masih banyak melaksanakan maksiat. Nah,
hal-hal semacam ini kadang sudah tertanam dari sebelum bulan Ramadan. Ini didorong oleh hawa nafsu yang sudah menjadi media komunikasi dengan setan sebelumnya, ya. Oleh karena itu dia didorong oleh hawa nafsu, kebiasaan sebelumnya. Jadi walaupun sampai bulan Ramadan, walaupun di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tapi tetap saja dia melaksanakan maksiat, ya. Kadang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa padahal sehat, tidak berpuasa. Makanya kita harus beruntung dan bersyukur diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman, sehingga diberikan kesempatan atau kekuatan oleh Allah dan kesabaran untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa tullahu fi maradus syayatin fihi lailatun khairun min alf, dan di dalamnya ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, malam kita dalam keadaan beribadah ini lebih baik daripada 1000 bulan. Terus selanjutnya pintu-pintu surga dibuka. Nabi ini sudah tadi, ya, diampuni dosa-dosa yang telah. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman itu apa? Antuk minum billah sampai akhir, ya, iman kepada Allah itu, ya. Wahtisaban, dan mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dihapuskan dosa hingga Ramadan berikutnya. Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana wa kaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, itu kan dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dosa-dosa kecil. Namun kalau ketika kita punya dosa besar, kita harus melakukan hal-hal yang lebih intens lagi, ya, minta maaf, ampun yang lebih intens lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan catatan kita harus berprasangka baik, harus yakin bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita punya. Jadi Allah itu tidak susah menghapuskan dosa kita walaupun besar, ya. Cuma kalian jangan enteng juga dengan dosa kecil. Dosa kecil walaupun kecil, kalau dianggap enteng lama-lama menjadi besar. Jadi kita harus hati-hati memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah, kan seperti itu. Dan yang terakhir, pahalanya dipergandakan. Ini pahala ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, ya. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah asyrul amsalha ila im'ati dhifin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi begini, kalau pahalanya amal-amal ibadah lain itu, ya, diberikan kepada kita itu melalui malaikat, ya. Tapi kalau pahala ibadah puasa ini khusus, pahalanya itu akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, saking istimewanya puasa di bulan Ramadan. Para jamaah yang kami hormati dan para santri yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga pertemuan singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi. Dari kami cukup sekian, kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.